Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal jannata li'ibadihil muttaqin wa ja'alan nara 'alal kafirina wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qawiyyul matin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para masyayikh, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Al-Ustadz Muhammad Rifai, dan juga yang saya muliakan Al-Ustadz Syahriyadi, dan para ustadz lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan taklim kita semua kepada beliau dan dapat kita mengamalkan ilmu-ilmunya. Amin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita semua dapat memenuhi panggilan, memenuhi undangan untuk memuliakan, mengagungkan hamba yang paling mulia dan agung. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan dan diagungkan bersama baginda Rasulullah yaumil qiyamah. Amin. Shalawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Mudah-mudahan kita semua
mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin. Allahumma amin. Terima kasih kepada segenap panitia yang telah meminta kepada saya untuk memberikan mau'izatul hasanah dalam kesempatan ini. Sehat Bu? Sehat? Sehat? Mandi dulu apa? Alhamdulillah. Sehat semua Pak? Mana bagusnya sehat, miskin, sugih, penyakitan? Bagus mana? Kalau hendak dipilih bagus mana? Jadul kami yang bagus tuh kalau hendak dipilih. Dan saya bilang kalau hendak dipilih sugih, sehat. Kalau sudah sehat, semuaan nyaman. Betul. Betul. Pengantin hanya kalau pada sehat, ada nikmat. Di malam pertama pingsan, malam kedua kepala sakit, malam ketiga badan sakit, malam keempat pinggang sakit, malam kelima innalillahi. Tapi kalau sehat, makan kapal walaupun lauk pun tak pakai. Ya Nabi, kesehatan adalah nikmat yang ganar setelah keimanan dan keislaman. Mudah-mudahan sehat semua. Disugihkan Allah. Dikayakan Allah. Lahir batin. Pinang sayang. Sabit bertahan. Kelapa kadang naik, kadang turun. Wah, ini yang agak mahal sedikit, emas. Pisang ini dua pada tangan satu gede. Mudah-mudahan sekali lagi kita disehatkan oleh Allah dengan berkat maulid. Semua diangkat daripada kemiskinan, disehatkan badan kita, dikayakan hati kita, dikayakan jasa kita. Mudah-mudahan mati husnul khotimah dan berjumpa dengan Rasulullah. Amin. Lanjut apa sudah? Lanjut apa sudah? Tergantung aja ya. Ya Ustaz Gaus karena ambruk dia pengen juga. Ini Ustaz Gawasnya Mbak, amplop sudah dilem ya, panitia hendak membuka sumpang. Jadi kalau hendak dilem ditakan, kalau cukup di sini kita makan. Lanjut. Hari ini ada terus ya, santai aja. Jam 10.27 insya Allah jam 11 kita sudah menikmati hidangan. Jangan berlawas. Tang rumah kami ada pengantin. Tadi saya diajak makan, saya cuma ngambil nasi sedikit. Apa Ustaz makan ada makan? Saya bilang kami undang galah di Sungai Limau. Bisa nggak? Saya lawan ikan asin, lawan tumis, kapes. Waduh, lawan unggur. Terbayang saya undang galah di sini, ada buat makan di sana. Sebab saya makan ada buat lagi paling banyak 2 kali bertambah. Itu paling banyak. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Apa hikmahnya kita memperingati Maulid?
Yang pertama kita tahu siapa Rasulullah. Melalui maulidlah sejarah Rasulullah dibacakan. Betul. Kadangkala dai-dai kada menceritakan lagi masalah Nabi, langsung tak kepada judul. Guru kami pesan supaya pahala kada lepas jasidin, supaya pahala tetap dapat dibawa oleh paham kada paham dapat pahala. Jangan menyimpang pada maulid. Artinya acara maulid kisahkan Nabi Isra Mi'raj, kisahkan Nabi sholat, jangan ditinggal masalah itu Bang. Nabi penyebabnya Isra dan Mi'raj supaya pahala dapat ya. Yang kedua supaya pahala dapat yaitu dananya halal. Yakin saya di sini halal dananya. Amin. Yang ketiga supaya pahala kada lepas, jangan menyimpang pada acara maulid. Maka saya selalu anggota dewan datang aja lah. Calon datang aja. Maulid tetap lanjut. Supaya apa? Pahala dapat. Apalagi hikmahnya yang kedua, supaya kita mengetahui kehidupan Rasulullah. Yang ketiga supaya kita mengetahui mukjizat dan kelebihan Rasulullah. Kalau hidin itu hendak kita ambil iktibar, hendak diambil uswatun hasanah, contoh yang paling baik, yang paling utama, yang paling bagus adalah contohnya baginda Rasulullah. Maka boleh bisa pemimpin yang baik Rasulullah, pemimpin yang berhasil Rasulullah, rumah tangga yang baik Rasulullah, rumah tangga yang berhasil Rasulullah. Memang beliau 25 tahun berumah tangga dapat anak 7, 6 dengan Khadijah, 1 dengan Mariatul Qibtiyah. Semua anak Nabi berkeramat, semua bini Nabi berkeramat. Jangan mengadakan bini Nabi itu kada masuk surga, semua masuk surga. Maka saya kalau ada tuanku memadahakan bini Nabi belum tahu masuk surga, saya bantah. Dulu ada penceramah, saya baca doa ini ceramah memadahkan Sayyidina Ali itu Syiah. Saya ambil mic setelah ceramah, saya sampaikan kepada masyarakat bahwa Sayyidina Ali jangan sekali-kali dikatakan Syiah, sebab beliau itu adalah pintunya ilmu Rasulullah, gudangnya ilmu, sekaligus menantu Rasulullah dan sepupunya Nabi. Jangan sekali-kali memandangkan Sayyidina Ali itu Syiah. Semua anak keramat boleh. Siti Fatimah tuh hidin ketika memasak makanan tuh waktu di api itu wantangan ngacau. Siti Aisyah melihat tahajud sidin mulai bapak darawan abahnya, bah kenapa nak? Saya tadi melihat Siti Aisyah, Siti Fatimah tuh memasak yang makanan yang di api itu wantangan ngacaunya. Saya tahajud taguh sidin. Apa kata sahabat Abu Bakar Siddiq? Wahai anakku Aisyah, ini Allah, jangan kau ceritakan dengan siapa-siapa, cukup engkau saja yang mengetahui. Maka Abu Bakar bertanya, apa amalan Aisyah Fatimah? Rupanya beliau tidak tidur malam sebelum membaca Alhamdulillahirabbil alamin 33 kali.
tidak tidur malam sebelum membaca Allahu Akbar 3 kali. Nih kalau ibu-ibu amalkan, insya Allah mahal gangan keadaan panas. Coba ya. Ada melatu, ada yakin juga. Kalau yakin insya Allah, ini saya kasih amalan hari ini. Ada nak datang ke rumah gue, anu Ustadz yang laki aku tuh pamamayan. Yang kedua laki aku tuh mau cewek. Nang ketiga minum, berpilih. Saya bergaya, unjuki susu, hampir pemahayaan. Baju susu, kan saya kan nyambat. Rupanya kalau laki pemamayan itu unjuk di susu, insya Allah hampir pemamayan. Bajunya, ya. Laki saya Ustaz pemamayan banget, minum cewek banget, memilih baju, makanan pun kayak itu pulang. Ada amalan supaya laki saya itu sayang, ada lagi pemamayan. Saya senyum, saya jawab, Bu, ada 2 bid'ah, ada Ustaz, coba baca. Saya kasih sholawat amalan. Dalam beberapa minggu bertamu dia saya dengan saya, kada sadar sidin bersalaman, mengguncang tangan. Apa dia? Ustaz, laki aku sayang mengambil ini. Duit, bila mulai begawi, langsung duduk sidin. Nak tahu amalannya? Nak tahu? Tapi hasilnya jangan laki yang tahu. Datang aja ke rumah. Jadi ustaznya anak semua tahu. Apalagi kalau ustaz itu kepala desa tambah itu. Banyak anak hutang duit. Suara ada datang sana. Belum ya. Saya dulu pagi datang. Anak ustaz ya. Saya tidak bisa minjam duit. Saya bilang aku belum ketemu mas lagi. Minjam duit berapa? 60 juta. Tahajud saya. Dan ada saya nyimpan duit 60 juta. Aku ada yakin Ustaz nyinya kalau menyimpan duit cuma 60 juta. Betul waktu memandang saya sugih. Kalau ibu-ibu melihat saya itu susah sugih. Saya ada datang begini ke rumah mau kita nikahi. Rumahnya ada bunyi lagi. Kalau dia berbunyi saya ya kan, karena mamanya kan berbunyi saya pun dia. Sampai begini saya kadang mau lagi amalan saya baca. Hendak cuma amalan tapi paten. Nah yang tadi ibu tadi senyum dia, lakinya hampir pemamayan. Mengapa Rasulullah itu di dalam rumah tangga beliau, Siti Aisyah itu salut dengan Rasulullah. Bangga dia mempunyai Rasulullah, bukan sebagai Nabi, sebagai Rasul, ketampanan Rasulullah, nur, nur, tidak, tetapi memang kebaikan hati Rasulullah. Maka hati-hati ibu milih menantu, ya, hati-hati. Kue ini model macam-macam, betul Pak Kada? Di Masjid Agung tuh nang sambayang macam ini adalah mula saya kalau berkisah ada percaya besok Ustaz tentang sini sembahyang dimakan memang iya di dalam petunjuk indah di pasar siaran masjid ya itu. Jadi ini tahu loh. Tahu. Harap Di mau ini. Mengaji petunjuk indah. Toko nih. Toko 80-an. Dan datang sembahyang mulai dari seberangan itu rumahku. akhir zaman hati-hati. Kata Rasulullah Islam itu mulanya dianggap aneh. Suatu saat ini betul. Tanggal ini sama kan nama dulu. Jangankan Islam,
Manusia aja udah ini aneh-aneh. Kenapa keadaannya? Kalau dulu di pengantin gadis-gadis rajin begawi, betul lah. Ini yang 4 tulang juga. Nah, dulu malam video sepasang laki-laki bebini 300 biji semalaman habis. Dulu bebini kalau tulang undangan pengantin tak tutup tinggal muha lawan telapak tangan cuman lagi. Maka kalau yang dulu hendak milih bini ngalih banget bisa salah pilih, betul lah. Siapa ada yang dulunya? Dulu lagi, umurnya 80 ya, hampir. Dulu milih bini ngalih lah. Ya milih. Telapak tangan yang tumit gimana? Pilih licin tumit. Itu licinlah muhanya. Bila licin telapak tangan, licinlah kulitnya. Udah aja. Sekali itu paling bisa. Banyak yang nyesal dulu 3 bulan dari kebaikan bersanding si kongkas itu muha, si kongkas aneh. Tapi dapat anak juga. Jauh beda. Maka saya selalu menyampaikan alimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghaira zamanin. Bekalilah anak-anak kalian dengan pendidikan sebab mereka menghadapi zaman yang tidak sama dengan zaman kalian. Kalau bukan hati-hati, kalau bukan uswatun hasanah ya Rasulullah, kalau bukan mengikuti Rasulullah, takut nanti di akhir zaman kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan sesat. Saya jadi saksi nikah ya Pak Tua bersyahadat, bagus bersyahadat, istighfar bagus, bacaan mandi wajib hafal dah. Jadi yang sih kata Pak Tua hafal dah. Ustaz, yang macam itulah, karena kuahnya orang banyak dan buat mana ialah yang macam itu aja kau baca kita di kuah. Pokoknya sesama tinggi kajian. Kuahnya wali, pengantin wali juga sesama tinggi dan mau juga kan dalam hati saya pasti ada hafalnya. Beristighfar aja boleh. Juga. Maka orang dulu kalau hendak memilih menantu, ditakutnya pandai dan kau mencuci muka, bisa ada basuh tangan. Bukan hanya kekayaan, ketampanan saja, tapi batinnya, ilmunya juga ditanya. Dahulu wajib nikah lagi. Maka kalau nang gadis hendak nikah, abahnya yang menikahkan aku nih mencarikan jodoh. Tapi kalau ini janda, halo, ada nih. Nah, ya, janda dia berhak memilih. Ini kelebihan janda. Ya, boleh dia milih dan dia minta nikahkan kepada lawan abahnya. Beda dengan gadis. Jadi Pak kalau hanya cari bini yang janda memang sedikit. Ya. Anak-anak muda yang di belakang pilih sama dengan Nabi. Nabi memilih jodoh, mengambil yang pertama yang janda. Siti Khadijah 40 tahun, Nabi 25 tahun. Oi anak muda, nang bujangan belum nikah, umpati Nabi hendak ganal pahala hidup rumah tangga. Cari bini yang 40 tahun, walaupun kita 25 tahun. Kalau anak muda hendak mencari yang 40 tahun, kami mencari gadis. Setuju Pak? Rupanya kalau bini itu hak janda 40 tahun, kita 25, itu niat mengikuti Rasulullah. Insya Allah pahalanya ganal, dalam rumah tangga akan bahagia. Bini sayang lawan laki 100% yakin. Betul Pak Haddad? Siti Khadijah itu Nabi ketika khalwat di Gua Hira,
kadang 10 hari, kadang sebulan. Kalau Nabi kada boleh, Siti Khadijah membawakan bekal. Bawakan Siti bekal. Yang lawas wadah diambil, hanya bawakan pulang. Ada Siti Khadijah merangut dan ketika berbulan-bulan berpisah lawan Nabi di dalam gua tuh, Khadijah di rumah, Nabi di dalam gua khalwat untuk munajat kepada Allah. Khadijah senang hatinya, bukan karena Khadijah itu Tuhan biasa ditinggalkan lakinya, ya. Ada demikian sebab Siti Khadijah senang melihat lakinya begitu banyak tanda ini yang baik. Bu, kalau ditinggal laki sebulan, laki beribadah terus di masjid sampai sebulan, bawakan sanggup habis antari lagi, sanggup tak bu? Sanggup dah? Yakin kada? Yakin kada? Ini Siti Khadijah, ya Allah, berjalan gratis. Itu kan itu tempat Nabi menerima wahyu itu kan tinggi juga tuh naiknya. Yang sudah ke Makkah kan tahu tuh, ya payah jalannya. Dulu tidak ada kendaraan, berjalan gratis, malah tuh Siti Khadijah gratis. Ya Allah, senyum ketika melihat Nabi di dalam sedang ibadah. Nih makanan dia Siti Khadijah, ya Allah, setia yang mahadang boleh mun wahini bulan-bulan kada boleh sanggup disanggup mun kadal insel longkang pacul ranjang limbah. Tuh tauladan yang baik, ya Allah. Ketika Siti Khadijah hampir wafat, padahal Khadijah ini adalah wanita yang kaya. Di kota Makkah itu separuhnya kota Makkah itu kekayaan Siti Khadijah, punya kapal dagang. Kalau sudah berbini punya kapal dagang kan sugih. Itu kali tidak ada berbini punya kapal dagang, betul dah? Coba cari, tidak ada. Yang ada cuma Cina, yang ada Islam. Orang masuk itu kan, ya, di mana? Kaya Khadijah tuh, habis hartanya untuk perjuangan Islam. Nah, ketika sakaratul mautnya hampir tiba, beliau memanggil anaknya Fatimah, wahai anakku Fatimah, padahal kan lawan abahmu tulah, lawan Rasulullah itu padahal kan, coba keluar dahulu pada tempat ini di sampingku. Aku ada rahasia nak sampaikan lawan engkau ya Fatimah. Maka Siti Fatimah menjumpai abahnya, bah, mama nyuruh keluar dahulu setemanlah. Ya Rasulullah paham. Dibisikkannya oleh Siti Khadijah di telinga anaknya, wahai anakku, ini baju mama pakai ini nah 25 tambal. Ya Allah, wanita yang paling kaya, Ummul Mukminin, ibu semua orang mukmin dan Islam, yang kaya, yang hartawan, bangsawan, rumah yang mewah, harta yang banyak, sakaratul maut, penghabisan baju tinggal satu, tambalnya 25. Ada ini nanti. Bu, ada 25 tambal baju Siti Khadijah. Sampaikan lawan abah lah, mama mainta sopan abah mutus seuting agan kain kapan mama. Coba wanita yang paling kaya di kota Makkah, yang banyak harta, baru 25 tambal, hendak meninggal minta sal sopan Rasulullah agan kain kapan. Nih bini yang macam ini patut dijual. Anak tersinggung ibu. Paling laki kawin pulang. Coba. Iyalah kata anaknya, bah, tadi mama berbisik. Mama minta sorban abah tuh akan kain kapan. Rasulullah tunduk, sedih beliau, menjerit hati, berkesedihan panjang.
Ini kata Rasulullah, jika sudah Siti Khadijah yang akan meninggalkanku. Nabi tahu sampai akal maut sudah Siti Khadijah. Saya memohon kepada Allah. Begitu Rasulullah mengangkat kepala, Allah istijabah isi hati Rasulullah. Allah perintahkan, ya Jibril, engkau turun ke dunia, bawa kawan, bawakan makanan untuk Khadijah. Ini buah-buahan surga. Bawakan kain kafan dari surga daripada kain sutra. Untuk siapa? Untuk istri kekasihku Khadijah. Bawakan. Sayyidina Jibril langsung menghadap Rasulullah. Allah kirim salam dengan Sayyidah Khadijah. Kata Jibril, coba Allah titip salam. Mulia apa tidak tuh Pak? Mulia apa ada? Mulia apa tidak Bu? Allah titip salam. Sudah saya siapkan kata Allah mahligai yang indah di dalam surga untuk Khadijah, manusia yang mulia pertama susunannya masuk surga di antara umat Nabi Muhammad adalah Khadijah, Aisyah, Maryam, Fatimah, Asia. Ini wanita nang utama di dalam surga. Coba nang suki baju batam. Maka saya kalau membaca cerita Nabi kadang-kadang sampai jam 2 malam hilang ngantuk. Saya kata rumah tetangga katanya, apa Ustaz saya beli mie baru pagi jam berapa sudah katanya, pagi ya sudah jam 2:30. Saya bilang Ustaz belum tidur ya, belum. Ngapa aku belum tidur Ustaz? Dan dia ngantuk. Saya beli mie, beli kopi, beli soya 16. Ada orang ngaji masjid. Asik membaca tadi. Kayak itu rupanya kehidupan nabi-nabi. Bini-bini Nabi pantas lah, semua bini Nabi itu pakai amat Bu. Yang ngangkat bini Nabi, bini Syekh Abdul Qadir Jilani, anaknya tuh 47, pakai amat semua ke 47, 27 laki-laki pakai amat, 20 bini pakai amat semua. Kayak apa? Mendidik anak tuh bisa menjadi wali Allah. Kita kada payah ambil hikmah maulid, kada payah anak jadi wali, sembahyang rajin jadi ya, alhamdulillah. Sekolah rajin, alhamdulillah. Berjalan sedikit di rumah gini imamah bermasak. Di kadang-kadang wah ini nih gadis-gadis banyak kada tahu masak, betul pak kada? Yang salah siapa? Mama. Karena nak cocoklah di bijiku. Kalau dulu bakul nang buncu 3 tuh, nang bunja sumur. Bakul banget tuh punya tahu dia bagaimana antah, tahunya kayak apa bannya tuh gadis dahulu, tahu dia bagaimana marok kelapa, menyiang ikan, mengupas bawang. Wah ini tidak ada lagi main beli bumbu semua. Sekali lagi mantah sih, ada di balik sini lagi. Ajarkan tuh ilmu dahulu ya, itu ilmu zaman dahulu jangan ditinggal. Kalau dulu kalau sudah malam di mahal, singkop tidak ada yang di jalan lagi, ya kan? Anak-anak ada yang di jalan lagi, ada nih, ya mamanya kau jangan jalan, malam di mahal, hantu bertayangan. Percaya ya? Anak saya yang harus tuh, bila makan nasi itu sesuap ada tertinggal. Pas inya berkamih ke belakang, ada bunyi nangis. Bunyi ke kanan sebelah payung itu nangis, kuat. Ini kirinya masuk. Mak, ada kuntilanak. Jemaahnya iya. Di mana di belakang tabung kayunya. Ini sungai tabung kayu. Pas makanan, tahu dah yang nangis itu bukan kuntilanak apa?
nih kau nih nasi bila ibang makan kau kubuin banyak ada habis dia nangis nasi itu iya iya betul dah dia nangis dia coba dia kalau ada habis di malamnya nangis lagi dia habiskannya sebiji dan ditinggal lagi kan kita melatih anak supaya jangan ubah lagi harus dilatih kita didik kita contohkan sholat untuk anak kita supaya apa? Itu namanya uswatun hasanah yang baik bagi ibu bapak. Berapa banyak anak-anak yang durhaka. Ridallah fi ridal walidain. Keridaan Allah tergantung kepada keridaan kedua ibu bapak. Maka Nabi itu diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, membawa Islam. Zaman dahulu ya Allah, jahiliyah tuh kejam, judi, minum, mabuk, membunuh, bakalahi, bagula, coba minuman dibawa. Kalau undangannya bawa minuman curang. Tapi saya baru di jembatan Pungpung lalu sekalinya ada gilin liga saya bilang apa tuh tuak Ustaz Masya Allah tuak 3 gilin saya bilang gua kemana tuh ke pengantin di ujung tuh ini saya bilang bukan pahawahan lagi yang mabuknya sampai semua undangan mabuk berarti hebat pada jahiliyah lagi jahiliyah pakai botol pakai biji minuman ini umat akhir zaman pakai gilin. Ada pengantin saya tengok giliran itu kan gue minta gue tutup. Saya tengok tuh giliran apa baju hujan Ustaz. Kalau waktu saya bilang ini akhir zaman kita. Maka diutus Rasulullah untuk menyempurnakan mendahulu ya Allah. Kalau anak banyak dibunuh. Jahiliyah tuh gitu dia. Kalau anak banyak dibunuhnya. Anak begini dikukuhkan hidup-hidup. Dia takut miskin, takut malu punya anak begini. Tidak ada katanya gunanya. Harus sebelum Islam itu macam itu. Wah ini alhamdulillah babinian tingkat derajatnya sehingga al-mar'atu imadul bila berbulan perempuan itu adalah tiangnya negara terangkat sudah kaum begini. Ya kalau dulu dia ada pemuas laki-laki 7 menit lagi. Jam 11 lewat 7 menit kita sampai ya lambat kina kalau ada yang bersih yang paling penting kita lambat ada yang lapar kalau saya tadi sudah makan berat nasi derajat wanita terhadap ini walaupun bintang murah sawit murah, kelapa murah, tapi dijual mahal. Betul apa kada? Saya meminang makan, ya, yang di Pinang bidan rumah sakit. Sekalinya persyaratnya 17 macam. Di hadapan saya, ini Ustaz pinangan diterima, tapi oleh abahnya Nina kami sepakat 17 macam. Mulai tilang dipanas semua. Baras gula, gigit, mas kawin. Ada lagi yang lain saya bilang jujuran belum masuk Ustaz. Dalam hati innalillahi. Abah juga pada hati sanggup anak kita sekarang. Kenapa dia ada suka? Kayak apa caranya? Saya kerja. Sumum bukmun umyum fahum la yarji'un fahum la yaqilun fahum la yatakallam. Ada hingga pengucap hingga berkata-kata bisu dia. Apa ya Ustaz saya kami empat aja. Anak beda sana hingga kata 500 hebat tambah 7 juta. Yang 17 ini kami kan semua amun tilang itu memang kewajiban dalam mas kawin. Yang lainnya tinggal dia Ustaz yang paling jadi. Tuh amalan nih. Apa gunanya ceramah awal? Pastinya amalannya. Ya, saya semua minjam duit lo tukih lagi pegawai di Riau sana tukih itu membayar kalau naik apa aja dia. Awas di tanahnya
Saya bacakan, anak masuk Ustaz. Kenapa? Ustaz pinjam duit ya? Iya ya Pak. Berapa ribu? Kalau aku belum tahu lagi Pak, saya kirimnya anak bersiap itu Pak. Berapa anak Ustaz ya? Nah, tuh. Bisa bacakan fotokopi. Ada begini lagi kok mamanya dikasih pukul hidin bini itu asal capai kepadasan pukul hidin kemasinan pukul hidin datang aku bacaannya Ustaz ada amalan kau baca sumung bukmun umyuk kau belajar untuk kau belajar hilun kau belajar datang lamun baca tiupakan di hadapan laki insya Allah kalau ada mampan cium katanya aku nggak ada pingsan apa kini martabat begini itu naik meningkat maka ya Nabi ditanya siapa yang kita muliakan ibu baru bapak 3 banding 1 artinya bapak 1 ibu 3 abah seikut mama 3 betul Pak itu tuh Rasulullah menyampaikan ibumu baru 3 banding 1 artinya 1 bapak 3 ibu tuh baru sukses ambil hikmah di bawah saya pernah lihat awal di Pulau Hijau Ustaz berapa bini saya jawab 1 terancam Ustaz katanya apa kau Pak Haji padahal terancam kalau mati ini sih iya itu dalam hati kalau 2 itu persiapan mati singkong tinggal 1 3 kena mantap katanya 4 bisa kecelakaan bisa kebahagiaan saya tanya Pak Haji berapa bini seikung ngapa maka seikung Pak Haji saya coba gitu udah bukan ini tujuannya adalah memuliakan oleh Rasulullah sahabat menanya siapa yang memuliakan ibumu baru bapak artinya dimuliakan ibu maka di akhir zaman berapa banyak yang durhaka dengan anak di zaman Rasulullah Al-Qamah itu sedanglah ibadahnya dengan Nabi tiap waktu jamaah pernah satu saat ketika ibunya datang hendak meminta makanan sedikit Al-Qamah tidak ada di rumah minta lawan bininya apa kata bininya maaf bu suamiku tidak ada di rumah aku ada hinggan menunjuki makanan padahal laki nang baik kalau mamaku datang unjukilah ikan unjukilah nanggala unjukilah duit jangan tangan kosong melimpainya bulik bagusnya kan kayak itu ini Al-Qamah tidak ada pesan bininya dan mau ngasih mamanya sakit hati sempat kata-kata di dalam hati nang kada baik kayak ini Al-Qamah dapat bini aku belum makan ini bininya ada mau makan ngasih makan durhaka banget bini Al-Qamah ini ketika sakaratul mautnya diajarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Al-Qamah gimana tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipanggil Rasulullah ditalkinkan tidak bisa juga ada janji Rasulullah ada mamanya dipanggil masih ada coba panggil mamanya apa kesalahan anakku ini jawab mamanya aku suah sakit hati dengan bininya ya Rasulullah maafakanlah dan itu kali tingkat mengucapkan la ilaha illallah ada di mamanya hatiku udah luka kalau pedang melukai tubuh masih ada hadapan sembuh kalau lidah melukai hati kemana obat aku cari hari ini aku maafkan ya Rasulullah kalau pada memakan daripada dimakan api kumpulkan kayu ambil kayu hidupkan di depan rumah Al-Qamah buka pintu rumah mamanya angkat Al-Qamah ke api ini mamanya melihat anak diangkat Rasulullah anak ke dalam api tadi langsung mendatangi Rasulullah ya Rasulullah jangan dibanam anakku ini adalah anak yang kau kandung dalam beberapa bulan saya memaafkan kesalahan Al-Qamah lawan bininya ya Rasulullah mungkin itu ialah akhirnya Allah biridul walidain wa suhtullah bi suhtul walidain maka dengan demikian Al-Qamah diajarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bisa matinya dalam husnul khotimah
3 penyebab 3 menit lagi. 3 penyebab mati suul khatimah. Pertama, meninggalkan sembahyang 5 waktu. Yang kedua, durhaka lawan ibu bapak atau mentua. Yang ketiga, wan guru yang mengajarkan ilmu. 3 macam nih amalkan suul khatimah. Yang 3 macam ini kita lakukan, insya Allah husnul khatimah. Lawan ibu bagus, lawan bapak bagus, lawan mantuhaan bagus, lawan guru bagus, sembahyang 5 waktu ada ditinggalkan, insya Allah orang inilah yang bahagia, yang mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Niat di hati ingin mengurang gunung, apakah daya tangan tak sampai. Niat di hati ingin nyambung, tapi waktu jam 11 sudah sampai. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah saya menumpang mandi? Kalau ada umur panjang berminat, usah kasbul undang lagi. Sebelumnya saya ambil kesimpulan. Pertama, cintai Rasulullah, amalkan segala uswatun hasanah. Insya Allah kita mengikuti Rasulullah akan mendapatkan keuntungan bersama Rasulullah. Ramaikan dan agungkanlah maulid Rasulullah. Ambil uswatun hasanah dalam kehidupan Rasulullah. Bagaimana yang kita ceritakan keadaan Rasulullah, anak-anak beliau. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat mencontohnya dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.